kalian salah satu investor Bukalapak atau enggak sih? Atau kalian ini baik juga yang menanyakan saham Bukalapak katanya akan arah berjilid-jilid, tapi ini malah ARB nih. Kenapa ya saham Bukalapak harganya belum bisa menguat? Dan sebenarnya strategi Bukalapak ini apa sih? Dan juga kalau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, saham Bukalapak ini masih bisa bersaing atau enggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan semua teman-teman sudah kita rangkum nih dan kita sajikan dan kita tanyakan langsung oleh Presiden Bukalapak di M-Trade. Dan di video ini kita akan bahas bersama-sama. Tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Saya pengen bahas tentang IPO price sih Pak Teddy gitu. Ya jadi gimana sih ini bicara tentang IPO price ini terus kemudian fluktuasi harga saham ini ya gimana nih menurut Pak Teddy? Baik yang penasaran. Mau nanya nggak sungkan sebenarnya tapi Tadi saya juga lihat ada beberapa pertanyaan tentang itu ya. Jadi mungkin saya mau mengingatkan dulu beberapa hal ya. Pertama, ini IPO $1,5 miliar loh. Ya, jadi kalau ada harapan atau pandangan daripada investor itu ini bisa kayak di corner atau gimana, kayaknya nggak ada deh yang mampu dengan $1,5 miliar itu banyak banget loh, gitu kan? Itu satu ya. Kedua, sehingga kalau dari sisi manajemen ya kita melihat yang penting itu kita kuatkan fundamental. Ya, memang kalau kita ngelihat rata-rata IPO tech di dunia, Facebook, Google, Alibaba, Sea Limited, bahkan ya kan, you name it lah ya, itu begitu IPO harganya nggak kemana-mana dulu, bahkan kadang cenderung agak trending down, dia spike trending down, baru setelah fundamentalnya kelihatan lagi mulai naik. Menurut saya ini pandangan pribadi ya, menurut saya ya, karena rata-rata IPO tech company ini perusahaannya ini agak unik sendiri gitu. Ya, sekarang orang bilang Alibaba udah ngerti semua. Iya, kalau dulu waktu dia keluar pertama kan Oppo iki gitu kan. Apa ini gitu kan. Sama kayak Bukalapak gitu. Yang lain sekarang udah ngertinya Sea Limited gayanya gitu kan. Tapi kan Bukalapak strateginya beda sama yang lain gitu kan. Sehingga biasanya perlu ada analis maupun investor ini perlu adjustment period, mulai ngerti dulu ini sebetulnya perusahaan ini ngapain. Setelah udah mulai ngerti baru kemudian jalan gitu share price-nya ya. Tapi ya ketiga, kalau saya lihat mungkin saya gambarkan lebih dari valuasi gitu ya. Kalau lihat dari EV to TPV kita itu kan 0,6 saat ini ya. EV itu artinya market cap kurang net cash ya, dibandingkan dengan TPV kita itu sekitar 0,6. Saya rasa kalau bandingin yang lain is one of the cheapest gitu kan in the region sebetulnya, bahkan if not in the world gitu. Jadi memang tugas kita simple sebagai manajemen, terus transparan, terus komunikasi, tapi make sure operation jalan terus supaya fundamentalnya terus membaik. Itu yang menjadi fokus daripada manajemen. Nah, dengan adanya duit IPO ini, benefitnya apa? Selain kita bisa roll out dan sebagainya. Ini ada satu benefit sebetulnya. Artinya sekarang manajemen ini bisa fokus purely on improving our performance and fundamental without having to be worried dengan short term noise bahasanya gitu. Kalau dulu kan ya sebelum ya kalau duit pas-pasan lebih harus ngikut orang gitu kan. Wah, ada yang masuk sini ikutan, ini masuk sini ikutan. Sekarang kita bisa lihat real problemnya apa. Kayak tadi saya gambarkan. Mitra juga real problemnya masih banyak. Dan ini bukan tipe yang di coding tiga sprint terus launching langsung jalan loh, yang tadi saya gambarkan isu-isu itu kan. Ini perlu roll up the sleeve gitu kan. Dan emang gaya Bukalapak itu kan kalau lihat mana ada sih tech company bikin fitur 3 tahun gitu kan. Kayak mitra Bukalapak itu 3 tahun loh kita develop. Tapi itu yang menjadi core strength. Nah, ini memberikan kita kesempatan sekarang kembali lagi bisa fokus in fundamental, build something yang value add. Bukan cuma main diskon-diskonan gitu. Karena kan kalau diskon-diskonan seperti saya bilang itu kayak kasih ikan aja. Kita maunya ngajarin orang mancing gitu bahasanya. Pak, mau nanya Pak, ini bukan pertanyaan saya ya, pertanyaan teman-teman audience gitu loh. Jadi mohon maaf sebelumnya, mau nanya juga ini. Saya sih percaya ini enggak ya, tapi banyak yang nanya, jadi perlu dikonfirmasi, mungkin dijelasin. Kenapa sih saham Bukalapak tuh habis auto reject atas 2 kali, terus turun dalam gitu. Terus banyak yang nanya, apakah ini investor yang sebelum-sebelumnya tuh exit, padahal udah di low 80 gitu, kok masih bisa banyak yang jualan, ini siapa yang jualan gitu. Oke. Sebetulnya ada satu yang menyebabkan dari ARA pas turun pertama ya. Ini karena kan saham mereka di lock 90% ada 10% free. Sebetulnya kalau yang dia jual
itu kurang dari 1% daripada perusahaan. Nah, ini shareholder ini sebetulnya nggak pernah ini pertama kali mereka punya saham di listed company di Indonesia. Dia kaget sebetulnya, dan dia, to be honest, dia call us up, dia apologize gila-gilaan gitu, karena dia bilang, gue melakukan ini di India untuk treasury gue dan sebagainya, di India, di US sebagainya, dia punya perusahaan banyak di mana-mana, ini nggak terjadi seperti ini. Ternyata Indonesia ini liquidity-nya sangat beda dengan apa yang mereka ngerti di negara-negara lain. Ya, mereka sangat apologetic. Actually they bought back. Ironinya, ya, dia bought back, sekarang sahamnya balik seperti dulu. Tapi mungkin jadinya dia jualan agak di atas, belinya di bawah. Padahal tidak ada intensi seperti itu. Begitu turun dia kaget, dia buyback gitu. Karena dia bilang bukan tujuan kami untuk bagi mereka gitu ya. Bukan tujuan mereka untuk melakukan ini. Jadi mereka mau show komitmen, dia beli balik kembali gitu kan. Tapi kan sentimen retail saat itu udah agak negatif gitu kan. Malah untung dia, sebel juga sih kita ngeliat ya, jujur aja ya. Jadi dia yang cuan lagi. VWAP-nya rendah banget ya Pak Teddy. VWAP-nya ini rendah banget ya. Dia udah di atas, dia udah di bawah. Iya. Jadi sekarang teman-teman yang investor-investor besar, kita kan lihat juga ya, sebenarnya Bukalapak ini banyak diakumulasi oleh foreign, net buy terus gitu. Berarti ya disclaimer juga teman-teman ya, kalau kita ngelihat gerakan dari investor besarnya kayak gitu ya, mungkin boleh buyback dikit kali ya gitu. Disclaimer juga sih teman-teman, tetap disesuaikan dengan aset alokasinya juga. Jadi kalau udah punya kebanyakan ya jangan average down kebanyakan gitu. Intinya sih berinvestasi lah sesuai dengan nominal, sesuai dengan risiko yang teman-teman bisa afford gitu. Oke, Gilang, aku allow to talk. Jangan kebanyakan nanyanya, satu aja pertanyaan karena tadi ada tulis 4 pertanyaan. Habis itu nanti Vian, setelah Coach Andre. Jadi habis Gilang terus Coach Andre terus habis itu Vian. Yuk silakan Gilang, ada nggak di sini? Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi Miss Ellen, Pak Teddy dan Pak Rahmat. Ya. Oke, ya benar tadi saya ada 4 pertanyaan, cuman di allow 1 ya, nggak apa deh. Jadi mungkin pertanyaan saya ini ya Pak. Kalau lihat dari tadi kita ngomong tuh pemaparannya sepertinya Bukalapak tuh lebih fokus ya ke mitra Bukalapak atau Bukamart atau Wahro gitu ya. Simpel aja. Sebenarnya masih ada nggak sih intensi dari Buka itu berjuang supaya Bukalapak.com memenangkan market share-nya di marketplace gitu. Jadi mengalahkan yang kubu oranye dan kubu hijau. Gitu. Oke, mungkin saya tapi sebelum saya jawab itu saya mau mengilustrate yang tadi Miss Ellen bilang ya. Kita di sini tujuan Rahmat sama gua ini melakukan hal seperti ini bukan nyuruh teman-teman beli. Kita juga bukan posisi kami untuk merekomendasi. Kita melakukan ini purely sebagai transparansi, memberikan komunikasi, decision mau invest seperti apa, bukan push dari manajemen ya. Jadi jangan dia salah artikan kalau kami melakukan harus seperti ini, tujuannya buat transparansi ya. Nah, untuk mungkin menjawab pertanyaannya ya. Satu, mitra Bukalapak itu kalau nggak ada Bukalapak jebol. Karena seperti saya bilang, itu mereka mitra itu beli SKU dari Bukalapak banyak gitu, ya kan. Tapi jadi memang segmennya agak berbeda nih, targetnya agak beda, makanya strateginya agak beda gitu kan. Kedua, ingat kembali bahwa waktu kita bilang lawan yang lain, ya jangan dibandinginnya cuma Bukalapak.com. Kayak memang strategi kita ini multiple platform. Ya kan, artinya harus digabungkan sama mitra Bukalapak dan lain-lain dan ya semuanya. Jangan lihat Bukalapaknya doang, itu kan kurang dari setengah ya. Ketiga, ini kalau sorry Mat, gue pakai ilustrasi lu gini ya. Ini Rahmat yang cerita nih sama gue nih. Ada gue mau tambah kalau misalnya belum. Gini, ya. Nah, ini kayak Sea Limited 2 minggu dapat 6,9 miliar dolar kalau ada yang ingat. Belakangan nih baru minggu lalu nih, ya kan baru minggu ini ya. Kalau ngelawan Goliat, terus Daud pakai pedang, mati Daudnya pasti. Makanya harus pakai ketapel, ya kan? Maksudnya apa? Kita harus tahu kalau kita masalahnya ngomong menangnya, lawannya pakai strategi yang sama dari mereka, kita pakai pedang, hajar-hajaran, ya kalah. Ya. Artinya apa? Kita harus berinovasi di luar. Kita harus tahu kalau bahasa kerennya, do your SWOT analysis, know your strength, weakness, opportunity, threat. Use your strength, avoid your weakness, take the opportunity, ya kan? And then you defend yourself against the threat, gitu kan? Nah, artinya waktu kita bilang melawan yang lain, itu kita melawannya dengan strategi kita sendiri, targeting outside Tier 1 city, main di mitra, multiple sales channel. Multiple sales channel itu marketplace loh, ya kan? Kita melihatnya bukan semua harus di platform Bukalapak, ya itu kan gaya Amazon, itu kan yang lain pakai. Kita pakai Shopify. Gimana cara bantu mereka di multiple sales channel, ya kan? Gimana cara kita bantu mereka mendapatkan target audience yang di luar daripada core yang ditarget sama yang lain. Nah,
berdasarkan data Msite, ya, overlap user daripada Bukalapak terhadap 3 e-commerce lain, ya, itu di bawah 20%. Dan kita akan terus mengembangkan ini. Terus mainnya itu di overlap yang beda. Kalau kita target market segment yang sama, overlap yang sama, strategi yang sama, ya kita harus menggunakan strategi yang sama dengan mereka, kita harus fundraising gila-gilaan. Harus masuknya, fokusnya adalah gimana akumulasi cash sebanyak-banyaknya. Terdilusi itu semua shareholder. Ya kan? Dan itu bukan hal yang kita lakukan gitu. Kenapa? Karena kita memilih strategi beda udah dari dulu, dari 4-5 tahun terakhir. Kalau memang kita mau ikutin hal yang sama, dari dulu kita akan mainnya creativity, innovation, and corporate finance, saya bilang. Gimana cara fundraising sebanyak mungkin, ya kan? Tapi itu sebuah pilihan bahwa kita tidak jalan ke sana. Kenapa? Karena menurut kita strategi yang kita lakukan ini lebih membantu UKM, lebih membantu Indonesia, dan ini space daerah yang tidak terlalu dijamah sama yang lain. Makanya kalau dilihat kita bisa tumbuh, tapi path to profitability-nya jalan terus. Gitu. Itu menjadi sebuah balancing yang kita lakukan. Mungkin tambah sedikit ya. Jadi kadang-kadang kita ditanya kayak gitu, sering banget lah ini pertanyaan ditanyakan. Bahkan sama teman-teman sendiri, sama keluarga sendiri. Gitu. Jadi saya biasa memberikan ilustrasi. Setelah kita memilih tadi ya jalur, kan ada perang kota, ada perang gerilya gitu. Kita kalau misalnya punya pelor lebih sedikit ya kita perang gerilya kan, kita pergi ke daerah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ada satu industri juga yang bisa menunjukkan gitu ya competition, misalnya di banking di Indonesia. Supaya nggak sebut nama brand ya. Ini ada satu bank yang kantor pusatnya di Tamrin ya, di Bundaran HI. It's a great bank kan, bagus. Kita semua pakai itu mungkin produk bank itu. Kita tier 1, tapi ingat kita tier 1 city people kan. Nah, ada satu bank lagi, also a great bank, ya, kantornya di Semanggi. Ada rakyatnya namanya gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang di sini itu nggak ada gitu yang pakai produk itu, tapi they are great bank. Jadi pakai banyak orang. Nah, apakah kita harus kadang-kadang bilang, oh, gue nggak pakai? Ya mungkin karena bukan berarti nggak dipakai oleh beberapa orang itu nggak berguna buat 270 juta penduduk Indonesia. Jadi ini kita pengennya jadi mungkin lebih dekat ke bank yang kantornya di Semanggi, bukan yang di Bundaran HI. Tapi ada juga yang bisa create bisnis yang cocok untuk segmen yang bank Bundaran HI itu. It's fine. Saya suka bilang sama teman-teman, kalau di e-commerce, rezeki Tuhan itu luas. Kita pasti bisa jadi great companies, tapi Bukalapak pengen the best in our segment. And it's fine gitu. Tujuannya tadi meningkatkan fundamental, bisa tumbuh, bisa memperbaiki profitabilitas ke depannya. Kalau dibilang oh kalah, saya juga terus terang nggak tahu juga gitu, siapa yang kalah, siapa yang menang. Karena kelihatannya kalau lihat bukunya kok kayak semuanya minus masih ya. Jadi apakah itu menang gitu, saya juga nggak tahu. Tapi what we want to prove di Bukalapak adalah kita makin lama bisa tumbuh dan harapannya kita pengen kalau bisa paling pertama untung gitu ya misalnya dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu buat kita yang paling penting. Oke. Ini sebelum aku kasih ke Coach Andrea, penasaran satu pertanyaan ya. Ada kerjasama sama IMJS ya. Ini kayaknya pada mau nyolek-nyolek IMJS juga nih kayaknya nih. IMJS itu apa yo? Indomobil. I think related to the rumor kan. Jadi I think mungkin 3 weeks ago ya. I think the stock price IMJS kan soaring up ya, karena kan ada Salim Group di dalam, and then dihubung-hubungin sama MTech, jika Salim masih ada stake di MTech, and then story-nya, okay, IMJS going to be a logistic provider for Bukalapak into last mile delivery and FMCG. Mungkin I think that's what rumor thinking sih Pak Teddy sih. Begini. Kan udah di-announce itu bahwa Indofood Group ya, misalnya Salim Group as all, not just Indofood Group, sorry. Itu sama MTech sedang Salim Group, Antoni Salim. Sedang kolaborasi untuk bagaimana kita menguatkan masing-masing pihak ya, termasuk Bukalapak. Nah, yang saya bisa kasih gambaran gini, orang pertama ini saya malah menarik ini orang ngomongnya ke sana, yang biasa saya sering ditanya ini Indomart sebetulnya. Saya selalu jawabnya kalau itu mah obvious, ya kan? Itu obvious, optically obvious lah. Nah, tapi memang kita bahas sama Salim Group, orang ini Salim Group is a very friendly party with us gitu kan, dari dulu bahkan kan. Nah, Salim Group ini sudah spend many years ya, itu membangun site
of infrastructure, bukan cuma dari logistik sebagai data center juga punya loh dia, banyak banget ya. Ini kita ngomong secara general. Mereka fokus upstream, bahasanya mungkin saya gitu ya. MTech Group fokus downstream, termasuk Bukalapak. Lah banyak itu pasti yang kita bisa kolaborasi. Nah, tapi kolaborasinya apa? Saya belum tahu. Kenapa? Karena ini kita masih lagi brainstorming, Bo. Gitu kan. Anyway, sebetulnya saya ada ide, misalnya, terus timnya brainstorming, bisa loh, kita kan very flat organization ya. Kayak saya bilang, kita gabrukan semua gitu kan. Timnya bilang, no, I think it's a stupid idea. Dia convince kita itu stupid idea, nggak jadi. Mau saya yang rekomen, mau Rahmat yang rekomen, mau siapapun yang rekomen, kalau timnya berhasil convince kita it's a stupid idea. Jadi nggak ada gunanya juga gitu. Kalau saya ngomong sebelum brainstormingnya kelar atau developmentnya kelar gitu ya, ya bisa jadi nggak jadi juga, bisa jadi keluarnya beda gitu. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.